quotes yang terkenal sekali, bahwa we are not human being having a spiritual experience, we are spiritual being having a human experience. Ini kalimat terkenal sekali kalau teman-teman belajar tentang spiritualitas. Yang maksudnya adalah kita itu sebenarnya bukan makhluk yang manusiawi yang kemudian punya pengalaman spiritual, tapi hakikatnya kita itu makhluk spiritual yang punya pengalaman kemanusiaan. Apalagi orang beragama, kita yang muslim kan mengakui bahwa kita ini anak cucunya, baninya Adam. Yang Adam itu dulu hidupnya di surga. Hakikatnya dia makhluk yang sangat disayang oleh Allah. Hakikatnya kita itu spiritual, cuma mendapat casing manusia. Nah, ini quotes ini menarik. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi nanti ada uraiannya untuk membuktikan mengapa sih kok kita itu sebenarnya hakikatnya makhluk spiritual. Jadi yang kelihatan ini dari luar ini hanya casingnya. Jadi kalau casing itu kan kadang tidak menggambarkan isinya. Kayak hari ini teman-teman misalnya HP-nya merek apa Xiaomi, tapi nanti casingnya iPhone. Nah, kan banyak saya kemarin lihat ada casing yang unik gitu ya. Jadi dari luar itu kelihatan kayak iPhone. Kalau nelpon diperlihatkan ini iPhone. Tapi begitu dibuka casingnya, oh ternyata bukan iPhone, ternyata Xiaomi. Nah, yang penting kan berarti intinya itu yang operatif, yang bermain itu kan yang dalamnya, bukan casingnya. Maka di dunia spiritualitas termasuk mistisisme sangat ditekankan kita tolong jangan berhenti di casing. Jangan berhenti di fisik. Ya, casing penting, tapi yang lebih penting yang intinya itu bukan di casingnya. Nah, maka manusia juga dijelaskan kita itu makhluk spiritual hakikatnya. Hanya saja punya pengalaman kemanusiaan. Nanti pengalaman kemanusiaan ini akan kita tinggalkan. Kita akan kembali ke hidup yang sejati, hidup yang spiritual. Baik, lanjut ya. Ini loh buktinya bahwa kita itu makhluk spiritual. Kita itu adalah satu-satunya makhluk yang diberi fitrah makna. Jadi kita itu makhluk yang selalu bertanya tentang siapa kita. Mengapa aku ada? Misalnya ada lagi yang tanya, kenapa aku menderita? Apa makna hidupku? Apa nanti yang terjadi setelah aku mati? Ini khas manusia. Makhluk yang lain tidak pernah menggelisahi ini. Jadi tidak ada kok selain manusia bertanya, mengapa kok aku menderita? Kenapa aku kok jadi sapi dulu? Akhirnya kemarin Idul Adha disembelih orang banyak misalnya. Dia tidak pernah tanya kok hidupku ngenes tenan ya, menderita sekali. Tidak pernah tanya tentang itu. Yang bertanya tentang itu, membahas itu hanya manusia. Jadi ada kesadaran lebih dalam tentang hidupnya. Karena memang yang hakiki dari hidupnya itu ada di dalam, tidak di luar. Kita kan tanya, siapa sih aku ini loh? Padahal kalau ngaco kan sudah kelihatan, loh ini aku. Tapi kan masih tanya saja, berarti kan ada makna lebih dalam. Kita belum puas hanya melihat identitas eksternal kita. Hanya melihat wujud fisik kita. Kalau sebenarnya kan jawaban gampang kalau hanya dari luar kan siapa aku, tinggal nyari lemari yang ada kacanya terus oh itu aku kan, tapi kita tidak puas, bukan itu aku. Pasti ada sisi dalamnya. Termasuk kita juga tanya, kenapa sih aku dilahirkan? Kok aku jadi orang Indonesia? Itu pun jadi anak desa. Kok ndak anaknya konglomerat apa anaknya kok jadi, kenapa kok aku? Ini makna namanya.
Jadi manusia itu makhluk yang selalu bertanya tentang makna. Jadi makna itu kan sesuatu yang tidak bisa dipahami hanya dari kelihatannya. Jadi makna itu kan selalu ada di balik realita. Misalnya minuman ini. Kenapa sih kok Pak Faiz diberi minuman 2, kalau teman-teman kok cuma 1 misalnya. Loh, ini kan tidak sekedar adanya 2 minuman ini, tapi di balik ini ada makna. Mungkin penghormatan, mungkin penghargaan, mungkin basa-basi, mungkin macam-macam. Iya kan macam-macam, kan kita tidak tahu maknanya apa gelas yang 2 itu. Berarti apa? Dia tidak bisa hanya dilihat dari 2 gelasnya. Di balik 2 gelas ini ternyata ada makna. Nah manusia juga begitu, tidak bisa dia dilihat hanya dari kelihatannya. Maka kalian yang hanya sering tertipu oleh casing, sering tertipu oleh kalimat, sering tertipu oleh pernyataan, lupa bahwa di balik casing, di balik kalimat, di balik pernyataan itu ada makna, ya hidup kita nanti jadinya dangkal. Dan itu sering jadi penyakit di era digital ini. Hidup yang tidak dalam. Kita melupakan sisi spiritual kita. Nah, jadi diawali dari sini ya, bahwa ternyata sisi spiritual hidup ini penting. Dan kita ini makhluk spiritual, ternyata juga kita punya namanya kecerdasan spiritual. Nah, kalau dimudahkan gambarnya bisa seperti itu. Belakangan kan banyak pelatihan-pelatihan emosional spiritual quotient, ESQ. Sebenarnya banyak orang mengkritik yang I-nya, IQ, yang intelektual, tapi sebenarnya itu juga penting. Tiga-tiganya penting. Intelektual ya penting, emosional ya penting, spiritual ya penting. Tapi jangan berhenti di intelek saja. Seperti kajian kita minggu lalu, kalau berhenti di intelek saja ya kita sering rusak hidup kita karena tidak mampu menata emosi. Malam hari ini akan kita sadari betapa juga intelektual dan emosi saja juga belum cukup. Kita masih perlu kedalaman spiritual melalui kecerdasan spiritual. Kalau intelektual itu what I think, kalau emosional itu what I feel, kalau spiritual itu what I am. Jadi spiritual itu jauh lebih utuh. Nanti kita pelajari pelan-pelan kecerdasan spiritual ini. Kalau intelektual otak kiri, emosional otak kanan, yang spiritual ini yang melandasi semuanya. Meskipun kalau teman-teman nanti baca buku Spiritual Quotient, itu nanti ada bagian tertentu yang menjelaskan adanya nama God spot. Jadi God spot bagian kecil dari otak yang ini bisa menampung, meraih wawasan-wawasan spiritual. Tapi kita skip ya yang bagian itu, karena saya khawatirnya kalian tambah ngantuk malam hari ini kalau menjelaskan neuroscience. Kita yang lebih fungsional operatif saja, yang lebih mudah dipahami. Nah, biasanya orang menjelaskan pentingnya 3 itu pakai tabel itu. Jadi orang itu ada kalanya pinter, IQ-nya tinggi. Tapi kalau tanpa kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual, dia akan menjelma jadi orang yang kaku, keras, tidak manusiawi. Nah, sehingga banyak orang yang ilmunya justru melahirkan bencana, melahirkan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kan banyak tokoh-tokoh yang dikenal sebagai penghancur, destruktif. Itu kan tokoh-tokoh pinter semua mereka itu. Kenapa kok bisa? Pinter itu kan berarti
ilmunya banyak, wawasannya luas, tapi kok efek dari hidupnya adalah kehancuran, kemungkinan karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, juga tidak mampu meraih spiritualitas. Nah, nanti ada juga orang yang IQ-nya tinggi, emosinya juga terkendali. Tapi ketika SQ-nya kurang, ya dia bisa jadi orang egois. Egois itu ya nyari nyamannya sendiri, nyari enaknya sendiri. Bisa juga dia jadi orang apatis, orang yang cuek, tidak peduli dengan yang lain, yang penting aku enak, aku nyaman. Bisa jadi orang agnostik, peduli amat. Tidak mungkin aku bisa membahagiakan semua orang, ya aku nyari enak sendiri. Para diktator, para koruptor. Diktator itu kan, dia koruptor itu kan juga pinter sekali. Dia ngambil uangnya, pinter sekali ngambil enaknya. Tapi dia spiritualitasnya rendah. Bukan agama ya, spiritualitas tidak sama dan sebangun dengan agama. Ada orang yang beragama tapi spiritualitasnya rendah. Ada ateis tertentu tapi spiritualitasnya tinggi. Itu nanti tema yang lain. Tapi intelek saja dan emosi tanpa spiritualitas ya belum utuh. Jadi jatuhnya bisa egois, bisa agnostik, bisa orang yang apatis, atau tidak punya tujuan. Mungkin teman-teman sering merasakan, loh Pak, saya itu kaya, apa-apa juga beres, hubungan sosial juga baik, tapi kok rasanya hidupku hampa ya. Nah, itu kemungkinan kekurangan variabel spiritual ini. Ya kalau kalian susah, sulit, miskin itu kan mending ya. Kan ada orang itu kaya, jabatannya tinggi, anak-anaknya sukses semua, tapi merasa hidupnya hampa. Kemungkinan unsur spiritualitasnya kurang. Saya bilang tadi ini nanti hubungannya dengan makna. Biasanya orang yang spiritualitasnya kurang itu tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa. Kalau sudah kaya terus mengapa? Kalau sudah sukses terus mengapa? Itu jawabnya susah. Nah, ini kemungkinan spiritualitasnya masih rendah. Ada yang sebaliknya. IQ-nya tidak diurusi, emosinya juga diabaikan, spiritualitasnya sangat tinggi. Nah, ini biasanya kelompok-kelompok asketik, orang yang menjauh dari kehidupan ramai. Tidak terlalu butuh rasionalitas, emosi, hubungan dengan yang lain, tapi spiritualitasnya tinggi. Ini orang-orang asketik. Menjauh ya, mereka tidak dapat banyak masalah karena memang tidak terlibat langsung dalam hidup sehari-hari. Maka penting dalam hidup ini tiga-tiganya utuh. IQ-nya ya jalan, emosinya terkontrol, spiritualnya terpenuhi. Ini kalau dalam konsepnya Muhammad Iqbal namanya insan kamil. Manusia yang utuh, semua potensinya optimal. Nah, ini namanya insan kamil. Yo pinter, yo berakhlak, yo religius spiritual. Nah, ini berarti utuh hidupnya.